Dan saya pikir memang sudah seharusnya wanita itu justru ke situ. Maksudnya dakwahnya itu tidak hanya lewat medsos, tapi juga dakwah yang sentuhan langsung ke masyarakat. Karena banyak hal yang ketika berdakwah langsung ke masyarakat itu yang bisa diambil atau bisa diperoleh, yang itu ketika lewat medsos nggak didapati. Mungkin ada cerita inspiratif tentang wanita, Gus, yang patut kita teladani. Saya pikir Ummul Mukminin atau istri-istri Kanjeng Nabi itu sudah cukup menjadi teladan bagi semua wanita. Karena dengan berbagai karakter istri-istri Kanjeng Nabi itu mewakili daripada karakter wanita-wanita yang ada di dunia ini. Gimana orang yang kaya ini diwakili oleh Sayyidah Khadijah. Beliau juga orang yang kaya, beliau orang yang punya nasab tinggi, tetapi beliau tidak segan-segan untuk mengorbankan kekayaannya untuk melayani Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Karena dukungan istri sangat kuat, sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang suami. Sayyidah Aisyah gimana juga, beliau merupakan salah satu rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Kanjeng Nabi. Maka keberadaan para ummul mukminin ini merupakan sebuah madrasah juga bagi sahabat-sahabat perempuan saat itu. Karena memang ya itu tadi seperti saya sampaikan di awal, banyak sahabat perempuan yang malu bertanya langsung kepada Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi seorang wanita, sehingga akhirnya beliau bertanyanya lewat istri-istrinya Kanjeng Nabi. Nah, perjuangan-perjuangan seperti itu memang wajib untuk diteladani bagi seorang muslimah. Atau kalau mungkin yang sekup regional ya, saya ambil contoh adalah Nyai Hajah Ummi Kulsum, putri daripada Mbah Yai Makhrus, istri daripada Yai Anwar Mansur. Beliau Masya Allah, beliau perjuangannya, karena kenapa kok saya milih itu, karena ya saya tahu sendiri, ibu saya gimana berjuang dulu. Karena ngeten, sebagaimana bunyai-bunyai di kampung, beliau sangat memperhatikan masyarakat sekitar. Dan kita tahu bahwa dulu gimana Lirboyo masyarakatnya, ya masyarakat merah, sebagaimana masyarakat yang ada zaman dahulu kan merah, banyak hal-hal yang tidak sesuai syarak yang ada di sini. Tapi beliau tidak pernah lelah untuk door to door, mengetuk satu pintu-pintu yang lain dan sebagainya untuk mengajak para perempuan-perempuan yang ada di desa Lirboyo untuk ikut kegiatan pengajian. Inilah awal mula rintisan daripada pengajian malam Jumat yang ada di desa Lirboyo. Beliau tidak mengenal lelah untuk nyambangi. Karena ya awal-awal banyak juga penolakan dari masyarakat sekitar, karena memang basicnya dulu ya kita bisa memaklumi lah, karena orang yang nggak tahu kan ya kita maklumi. Mereka masih belum mau menerima, masih belum bisa menerima dengan adanya tatanan-tatanan yang diajarkan oleh agama Islam. Maka banyak hal yang banyak dirubah oleh beliau lewat pengajian-pengajian itu tadi. Ya, alhamdulillah berjalan cukup lama, beliau mampu sedikit demi sedikit mensyiarkan syariat-syariat Islam yang ada di desa Lirboyo. Seperti rutinan tahlilan, mengajak mereka untuk sergap atau rajin untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Nah ini penting, dan saya pikir memang sudah seharusnya wanita itu justru ke situ. Maksudnya dakwahnya itu tidak hanya lewat medsos, tapi juga dakwah yang sentuhan langsung ke masyarakat. Karena banyak hal yang ketika berdakwah langsung ke masyarakat itu yang bisa diambil atau bisa diperoleh, yang itu ketika lewat medsos nggak didapati. Nah itu, ya seperti itu tadi, bahwa ketika sentuhan-sentuhan langsung ke masyarakat itu menjadikan masyarakat itu simpati kepada kita. Dan hati-hatinya itu lebih kuat, hati-hatinya itu lebih daripada ketika kita di medsos. Ketika kita dakwah di medsos, terus kita menyinggung netizen dan sebagainya, itu mungkin kita nggak terlalu pikiran. Kenapa? Karena ya
kalau menyinggung salah satu itu wajar. Atau kalau kita nggak kuat ya tinggal matikan medsos kita, selesai. Tapi kalau di masyarakat nggak bisa. Karena kita tiap hari berinteraksi, bertemu. Maka berjuang atau berdakwah di masyarakat itu lebih membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Ini. Dan kita tahu bahwa untuk dakwah itu tidak serta-merta bisa langsung dipaksakan mereka untuk menjalankan fikih yang ada. Karena kalau kita tahu bahwa fikih syariah dengan fikih dakwah kan berbeda. Berbeda juga dengan nanti fikih siasah. Nah, coba gambarannya ketika kita sebagai seorang yang Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Maka ketika ada orang yang tidak sholat 5 waktu, maka secara fikih harus kita ingatkan, harus sholat 5 waktu. Tapi kalau fikih dakwah, dan ini diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, ini caranya step by step. Bertahap. Kiai-kiai dahulu seringkali memberikan contoh kepada kita gimana beliau sukses berdakwah di masyarakat, karena memang tidak frontal. Dalam berdakwah itu tidak frontal, tetapi gimana bertahap. Ada orang yang tidak sholat, maka kiai-kiai kita dulu mengajarkan, ya mosok gak sholat, ya sholat maghrib disilah. Nah, sholat maghrib dulu. Kan gak langsung 5 waktu, karena memang sholat 5 waktu itu kalau orang yang tidak terbiasa, ini cukup berat. Cukup berat. Punya sudah biasa aja kadang malas juga, kan ada keluar malasnya. Apalagi sama sekali dia gak punya kebiasaan untuk sholat. Maka kalau mereka langsung dibebani untuk melakukan sholat 5 waktu, mereka bisa jadi malah enggan sholat. Makanya arifnya orang dahulu ketika mengajak orang yang belum sholat itu ya bertahap. Ayo wis mosok gak sholat belas maghrib tok dhisik. Maghrib kan wis jatahe wis wayahe leren. Soalnya lek isuk mungkin sampean dhuwur gak mungkin iso nglakoni sholat karena sampean masih kerja. Masih apa dan sebagainya, masih di sawah dan sebagainya. Yes, asar juga belum sampai ke rumah. Ya saiki mosok maghrib wis ning omah arek nganggur tok, masa gak sholat. Yes, monggo lah ayo sholat maghrib. Ketika dia sudah bisa mengistiqomahkan maghrib, ditambah, yo cuma maghrib tok lah. Isya. Tambah isya. Bertahap seperti itu. Sama ketika para ulama-ulama terdahulu itu juga nahi mungkar. Itu juga tidak frontal, tidak langsung dipukul gebut. Tapi ya bertahap. Ketika ada orang yang pemabuk, ya didekati, dibilang bahwa yo cuma mabuk terus lah. Lek mendino, kadang sedino, kalau sehari biasanya habisnya 5 botol ya dikurangi lah. Jadi 3 botol. Ini kalau ditinjau dari syariat kan tidak boleh omongan seperti itu. Namanya minum khamr ya tetap harus segera dihilangkan semua, harus dihentikan. Omongan seperti ini kan nggak bisa diterima kalau secara syariat. Tapi ini dalam rangka dakwah ya diampuni, tidak apa-apa. Karena kalau dakwah itu kan nanti kan yang diambil kan endingnya nanti gimana. Kita harus melihat psikologi daripada orang yang kita dakwahi. Kalau nanti ini kita langsung kita paksa untuk menghentikan dia minumnya, dia malah enggan terus lari dari kita. Lah terus gimana kita mau mendakwahi mereka? Malah nggak mau ngikutin kita. Lah gitu loh. Maksudnya maka perlu bahwa dakwah dengan mau'idhah hasanah, dengan akhlakul karimah itu penting. Karena ya itu tadi bahwa orang minum kalau kita ambilkan pentungan itu ya betul dia langsung akan lari. Saya pikir dia pasti akan lari langsung. Tapi kan apakah nanti akan bisa menjadikan dia jerah? Belum tentu. Bisa jadi dia lari untuk cari tempat lain yang lebih aman. Nah itu masalahnya. Cari tempat lain yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang lebih aman. Tetapi kalau kita pendekatannya persuasif, kita mendekati dengan baik dan sebagainya, mereka akhirnya simpati dengan kita. Mereka simpati dengan kita. Setelah itu ketika kita beri masukan, kita dakwai, mereka akan menerima. Ya seperti itu tadi bahwa yos mosok ngombe sedina 5 botol, sehari masak 5 kali minumnya, ya dikurangilah 3 kali. Nanti kalau dia sudah bisa dikurangi lagi dan sebagainya. Sampai berhenti total. Ya seperti itu, memang harus bertahap seperti itu.